Oke, kita mulai. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Penyelenggara webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Surya Semesta Internusa Tbk atau dengan kode saham SSIA yang akan diwakilkan oleh Bapak Yohanes Surya Jaya, Presiden Direktur, Bapak Tae Jok Tung, Direktur, dan Ibu Erlin Budiman, Head of Investor Relation dan Corporate Communication. Dan saya juga didampingin sebagai moderator siang ini oleh Benjamin Mikael, Senior Equity Analyst dari Sukor Sekuritas. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi dan bahan pertimbangan, bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. SSIA sebelumnya dikenal sebagai PT Multi Investment Limited, didirikan tanggal 15 Juni tahun 1971. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Surya Semesta Internusa atau SSIA pada tahun 1995. Bisnis utama SSIA adalah pengembangan kawasan industri dan real estate, konstruksi dan perhotelan. SSIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan publik pada tanggal 27 Maret 1997. Sebentar Pak Yohanes sudah masuk, aku jadi host dulu. Oke. Di sini kita ada narasumber Bapak Yohanes Surya Jaya, menjabat sebagai Presiden Direktur setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Persero pada tahun 1995 hingga 2001. Beliau juga dianugerahi Indonesia Ernst & Young Entrepreneur of the Year pada tahun 2013 dan mewakili Indonesia di Ernst & Young World Entrepreneur of the Year tahunan di Monaco pada tahun 2014. Beliau lulus dengan gelar sarjana manajemen pemasaran dari The American College for the Applied Art LA tahun 1989. Bapak Tae Jok Tung menjabat sebagai direktur sesuai dengan putusan RUP tanggal 8 Juni 2005. Beliau bekerja di divisi corporate banking The Chase Manhattan Bank Jakarta dan jabatan terakhir sebagai Vice President di tahun 1985 hingga 1993. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Finance dan Business Administration dari University of Southern California LA tahun 1984. Ibu Erlin Budiman menjabat sebagai Vice President of Investor Relations dan Corporate Communication di PT Surya Semesta Internusa Tbk. Beliau lulusan dari Illinois Institute of Technology dengan gelar Master Finance dan Computer Science tahun 2000 hingga 2004 dan pernah menjabat Head of Investor Relation MPM Group. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar ini, di mana sesi berikut akan dipandu oleh Benjamin dan mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Ben dan untuk SSI. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Benjamin, Senior Equity Analyst dari Sukor Sekuritas. Mungkin kita bisa langsung aja ya mulai ke intro ke Bu Erlin untuk memaparkan tentang sekilas mengenai SSIA dan mungkin company update ya. Setelah itu mungkin kita akan melakukan Q&A, ada pertanyaan dari saya dan mungkin juga pertanyaan dari teman-teman, dan setelah itu mungkin akan ada closing statement mungkin dari Pak Yohanes atau Pak Jok Tung. Oke, mungkin langsung aja Bu Erlin, silakan. Baik, terima kasih Ben. Selamat siang para hadirin sekalian. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya di hari Sabtu untuk mendengarkan updates mengenai Surya Semesta Internusa atau SSIA. Meeting hari ini akan saya mulai dengan sekilas mengenai result kuartal pertama ya tahun 2022. Kemudian kita lanjutkan dengan forecast akhir tahun itu SSIA akan seperti apa outlook-nya. Kami akan membahas dari 3 bisnis segmen SSIA, yaitu properti, konstruksi, dan hospitality. Kemudian kita wrap up today's presentation dengan Subang Spartmolitan yang merupakan flagship project SSIA. Oke, pertama-tama saya akan perkenalkan mungkin SSIA Management, di mana Dewan Komisaris saat ini dikepalai oleh Bapak Hagianto Kumala. Bapak Hagianto sebelumnya
cukup lama berkarya dengan Astra Group. Kemudian wakil dari komisaris menjabat sebagai Vice President Komisaris Bapak Emil Salim. Tentunya para hadirin pun sudah tidak asing ya dengan Bapak Emil Salim. Di Board of Directors dikepalai oleh Bapak Johannes Suryajaya yang saat ini hadir bersama kita semua dalam webinar hari ini. Kemudian ada Pak Edi Wikanta sebagai Wakil Presiden Director, Pak Chok Tung sebagai Finance Director yang juga hadir pada meeting hari ini. Kemudian ada 2 direktur lainnya yaitu Pak Wilson Effendi dan Pak Sony Satyanegara. Berikutnya adalah corporate struktur korporasi dari PT SSIA, di mana SSIA memiliki 3 main business pillars, yaitu properti, konstruksi dan infrastruktur, dan juga hospitality. Di bawah properti, kami mengelola 2 industrial estate saat ini yang berlokasi di Kerawang dan juga di Subang. Di bawah properti juga kami mengelola residentials yang saat ini berada di lokasi Jakarta Selatan dengan nama Eden House Simatupang. Kemudian under property juga kami memiliki aset hotel bintang 5. Kemudian terakhir adalah SSIA sebelumnya mengelola penyewaan pergudangan dengan kerjasama dengan SLP, dengan Taikon dan juga Mitsui. Taikon yang sudah berubah namanya menjadi Fraser. Nah, sedikit update, per 6 Juni tahun 2022 ini, bisnis ini sudah seluruhnya kami divestasikan. Nah, kami jual kepada kami yaitu Frasers dengan total proceeds 562 miliar rupiah. Keputusan ini kami merupakan langkah strategis yang diambil oleh SSIA untuk mempercepat land development dan juga land acquisition untuk Subang Smart Politan. Dan setelah bisnis pilar kedua adalah Nusa Raya Citra yang bergerak di konstruksi untuk pembangunan high-rise building dan juga manufacturing, juga Torut infrastructure. Nah, terakhir adalah bisnis pilar hospitality, di mana saat ini kami memiliki 3 lokasi hotel bintang 5 di Jakarta dan juga 2 di Bali. Kemudian kami memiliki 8 lokasi hotel bintang 3 dengan nama Batika. Brand ini adalah dimiliki oleh SSIA sendiri, dan saat ini dari 8 lokasi itu 6 hotel dimiliki langsung oleh SSIA dan 2 lainnya Batika serve as hotel management. Berikutnya adalah geographical presence SSIA. Kami berada di 15 kota di Indonesia. Terlihat di slide, kami berada di Jakarta dan juga di Jawa Barat, yaitu berlokasi di Kerawang dan Subang untuk industrial estate. Kami juga ada Batika Hotel di Jababeka dan juga di Cirebon. Kemudian berikutnya Nusaraya memiliki cabang di Sumatera, yaitu di Medan, Semarang, Surabaya, Bali, dan terakhir Nusaraya embarking to the new location di Labuan Bajo. Batika Hotel pun tersebar lokasinya di Sumatera, Jawa Barat, dan juga terakhir ada di Jakarta, di Jawa Timur, di Surabaya, dan terakhir kami juga memasuki Papua, yaitu tepatnya di Jayapura. Sedikit update juga mengenai bisnis pergudangan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kami sebelumnya berlokasi di mempunyai bisnis pergudangan di SLP Kerawang, yaitu lokasinya terletak di Surya Cipta City of Industry, dan juga ada di Banjarmasin dan Makassar. Jadi saat ini sudah didivestasikan seluruhnya. Oke, so berikutnya adalah strategic roadmap dari SSIA. Kami terus-menerus akan berfokus di bidang konstruksi dan properti yang sudah kami geluti selama lebih dari 50 tahun. Jadi kami memiliki pengalaman yang cukup banyak di 2 bidang ini.
Kemudian kami akan terus melakukan prudent land banking strategi untuk kelangsungan bisnis usaha SSIA dan juga untuk mendeliver superior profit margin. Kami juga akan terus-menerus melakukan diversifikasi di produk dan di segmen dan juga di lokasi bisnis usaha SSIA. Kami juga akan terus-menerus meningkatkan recurring income kami dari sisi hospitality atau perhotelan dan juga commercial property. Berikutnya adalah 4 pilar dari ESG SSIA, yaitu kami mendeliver sustainable high quality products dan juga superior services. Dan kami juga akan terus-menerus menjaga lingkungan di sekitar kami, melestarikan lingkungan di sekitar kami, dan juga kita memperhatikan kesejahteraan our human resources, dan juga kami terus-menerus mengkontribusikan terhadap komunitas di sekitar bisnis usaha kami. Di sebelah kanan terlihat pencapaian tahun 2021. Ini kalau dari list ini banyak dicapai oleh Surya Cipta City of Industry ya, banyak meraih penghargaan. Di antaranya highest rank in Eco Industrial Park, kemudian ada Special Award for Smart Industrial Estate dari Kementerian Perindustrian. Kemudian kami juga mendapatkan Blue Proper Certification dari Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Kemudian kami juga mendapatkan award untuk Eden House Simatupang sebagai Best Luxury Housing Project with Garden Concept. Surya Cipta juga pledge ya atau ikut menjadi support untuk non-renewable energy development at the Indonesia German Cooperation Forum. Nah, SSIA pun memaintain 85% customer satisfaction across the business segment dan juga maintain zero fatalities across business segment, dan juga selama tahun 2021 terjadinya peningkatan 34% di training hours untuk karyawan kami. Sekilas untuk kuartal pertama tahun 2022 kita melihat ya adanya peningkatan dari tahun 2021. Terlihat revenue, gross profit, EBITDA dan juga net income semuanya mengalami kenaikan. Ini berikutnya adalah breakdown dari revenue masing-masing business segment. Terlihat dari sisi properti kami mengalami peningkatan 10,8%, kemudian konstruksi mengalami peningkatan 84,3%, dan juga hospitality mengalami peningkatan 102,3%. Dari sisi persentase memang terlihat hospitality paling tinggi, namun kalau lihat dari sisi absolute number, konstruksi menyumbangkan absolute number dari sisi revenue yang terbesar dari 341 miliar rupiah tahun 2021 menjadi 628 miliar rupiah. Jadi adanya peningkatan sekitar hampir 300 miliar dari tahun sebelumnya. Sedangkan hospitality pun mengalami peningkatan double dari tahun sebelumnya. Balance sheet SSIA per kuartal pertama, total aset senilai 8 triliun rupiah. Kemudian kalau kita melihat cash and cash equivalent SSIA berada di tingkat 700 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari 2018 ini mengalami penurunan ya. Namun ini sejalan dengan land acquisition yang kita lakukan terus-menerus dan kita lakukan secara disiplin sejak tahun 2014 dan ini terlihat terbukukan di aset real estate SSIA per kuartal pertama 2022 ada di 2,5 triliun rupiah, atau saat ini sudah kami acquire total land sekitar 1.463 hektar. Berikutnya debt profile SSIA. Tahun 2018 kami menandatangani perjanjian dengan IFC. IFC memberikan line debt untuk SSIA sebesar 100 juta US dollar, di mana saat ini per kuartal pertama sudah kita tarik posisinya 85 juta US dollar sudah di drawdown.
Jadi kami memiliki ada sisa 15 juta US dollar yang masih tersedia. Dan kemudian dengan total per kuartal pertama, total debt SSIA ada di 2,5 triliun rupiah dengan debt to equity ratio sebesar 64%. Kalau kita melihat secara persentase debt to equity ratio, our gearing ratio ini masih cukup sehat dan masih ada room ya. Kemudian mari kita sekarang masuk ke forecast 2022 ya. Dengan melihat macro trends di global, tahun 2022 ini diprediksikan the global economic growth akan mengalami penurunan dari 5,7% menjadi 2,9%. Namun untuk ekonomi Indonesia sendiri setelah rebound di 2021 GDP sebesar 3,7%, tahun ini diprediksikan akan membukukan GDP sebesar 5,1% yang di forecast oleh IMF. Indonesia akan membukukan ekonomi growth yang cukup baik. Namun kami juga tetap harus cautious, terutama maksudnya dari sisi SSIA kami pun tetap remain cautious karena adanya inflation rate dan juga kenaikan harga-harga di komoditas ya. Nah, dengan asumsi tersebut kami juga melihat adanya peningkatan selama semester pertama tahun 2022 ini. Revenue diprediksikan tahun ini akan meningkat 47% dari 2,3 triliun rupiah menjadi 3,4 triliun rupiah. Ini juga masih sejalan dengan pencapaian di kuartal pertama. Dan kalau kita melihat dari pre-pandemic tahun 2019, lalu kita melihat 2020, 2021 sudah mencapai the bottom of the revenue. Kemudian kita melihat adanya rebound revenue akan meningkat. Jadi akan dari 2022, 2021 onwards akan mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi EBITDA akan juga mengalami peningkatan sebesar 221% dari 182 miliar rupiah menjadi 585 miliar rupiah. Ini kalau dilihat secara kuartal pertama masih a bit behind karena SSIA dari sisi EBITDA penyumbang terbesarnya adalah penjualan lahan industri. Jadi kuartal pertama belum adanya pembukuan lahan, jadi EBITDA ini masih a bit small compared to target full year 2022. Kami juga melihat adanya rebound dari 2019, 2020, 2021, kemudian akan upward trend di 2022. Berikutnya kita memasuki masing-masing business segment. Ini akan menerangkan kenapa revenue konsolidasi itu kita prediksikan akan naik sebesar 47%. Penyumbangnya kita akan terlihat dari masing-masing business segment di under SSIA. Pertama, properti. Properti merupakan SSIA main driver dari sisi profitability. Di bidang properti ini, SSIA sudah bergerak lebih dari 50 tahun namanya. Saat ini, seperti tadi telah dikemukakan, SSIA mengelola 2 industrial estate di Kerawang dengan nama Surya Cipta City of Industry dan juga Subang Smartpolitan yang sudah melakukan groundbreaking di tahun 2020 bulan November tepatnya.